Maksud gue gini, gue takutnya ya kayak tadi si Roy nolak beasiswa segala macem. Gue takutnya anak-anak di luar sana jadi nggak mentingin pendidikan. Mending gue bikin konten aja deh gitu, jangan. Akhir-akhir ini ya mainnya rame banget yang namanya ABG Citayam gitu ya. Bahkan sampai nolak beasiswa bro, Roy Tampan. Dan kita bakal coba untuk reaction soal ini cuy ya, soal JJ dan juga Roy dan juga si Bonge gitu ya. Yo, halo man, kembali lagi berspiras dan ya, oke sebelum kali ini, tarik napas dulu ya. Oke teman, di video kali kita bakalan coba untuk reaction ABG Citayam nih ya men ya. Dan gue liat-liat juga sampai di notice sama Tokyo Fashion maksud gue ya, keren. Nah di sini ya men ya, gue tuh pengen reaction aja sih sebenarnya, berbagi pendapat juga. BTW gue udah berapa bulan anjing gak upload? 4 bulan ya maksud gue. 4 bulan anjing kagak ngupload. Bang udah kaya. Enggak anjing. Ini kan balik karena duit udah gak ada. Gue sorry banget ya men, 4 bulan gak ngupload. Tapi gue gak mau ya balik-balik terus harus curhat segala macem, bodo amat lah. Gue langsung aja bikin video baru gitu. Gue balik dengan keceriaan baru gitu ya. Nah jadi di sini ya konten pertama kita setelah 4 bulan tidak berkonten ria nih ya. Ya langsung aja kali ya, gak usah banyak bacot lagi. Nah men, di sini kalau kita lihat di pencarian TikTok ya, gue cari di sini JJ Roy gitu. Kalau nggak salah gue mah ya, mereka itu anak-anak muda yang sering nongkrong di daerah SCBD, ya bener gak sih? Iya pokoknya SCBD segala macam lah, Citayam pokoknya gitu lah ya men ya. Yang jadi tokoh utamanya sebenarnya 2 orang ya men ya, JJ dan juga Roy ya. Lu pada pasti udah pada tahu lah gitu. Oh 4 orang ya. Bonge dan kurma. Bonge dan kurma, betul. Bonge dan kurma jangan dilupakan ya. 57,1 M gelo. Hah? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Ya nggak boleh marah, nggak boleh pegangan tangan, nggak boleh tusan. Oh gitu. Oh ya, kalian ini ngapain nih? Ini abang lihatnya jadi lagi ngapain? Pelukan. Ini ada ikat rambutnya ya, maksudnya apa bandana Oh, ya? iya. Coba aing juga ada game. Coba pakai Ran. Gini nggak sih? Iya gitu, cuman Betul, lebih tidak? diginin lagi bang. Gimana bang? Nah dikecilin lagi sih. Oh agak kecil lagi bang ya. Ya terus apa lagi? Udah berapa lama nih pelukan? Dari tadi siang sampai sekarang bang. Anjing nggak pegel anjing gini. Jalan gini kan. Enggak maksudnya keleknya barau anjing. Pas. Gimana rasanya, J? Lebek. Oh gitu. Oh ya, Roy, lu punya pelet apa sih bisa dapetin JJ terus lengket gini sama lu? Gimana sih? Pelet bang, cuman Enggak, kata gua mah peletnya di sini. Ada 2 menurut gua. Apa tuh? Sama celana. Berarti aing kudu lipat sebelahnya. Woi, Tapi bisa dapetin dia. bisa. Oh gitu. Terus JJ kenapa suka sama Roy gini? Ya karena Roy itu bisa menghargai perempuan bang. itu bener coy. Hargai perempuan itu nomor 1 sih kata gue ya men. Tetap itu semua cowok juga meskipun cowoknya jelek atau apa, Iya. tetap menghargai perempuan itu wajib. Harus. Ya gimana ya, dia tuh intinya dia tuh terlalu sempurna untuk saya. Terlalu sempurna gato. Nah terus Roy suka sama JJ karena apanya nih? JJ itu cakep, baik, tapi sasinem. Sasinem itu apa? Karena sini nempel bang. Itu apa anjing sesi name? Kalau sana sini nempel berarti kalau ke tukang somai juga nempel. Bang mau somai lah. Ini setelah semua. Emang bener J? Itu kan dulu sayangku, Wow. aku baby. Sekarang udah enggak? Enggak. Semenjak ada Roy jadi berubah gitu ya? Oh terus ini kalian kan pacaran nih? Iya. Nama panggilannya apa nih ke pacarnya? Sayangku, cintaku, babyku Roy. Roy-nya manggil ke JJ apa nih? My bubu. My bubu, aduh. Di sini tuh dijelasin Ras. Hah? Bahwa yang jelek gitu, yang jelek juga bisa dapetin cewek cantik. Ya udah pasti ini buat konten gitu kan. Soalnya gue yakin di sini JJ juga tuh lagi pelukan nahan bau. Kabarnya sampai sekarang juga masih pelukan. Eta pelukan atau gancet lah. Gancet. Dan di sini ya, gue lihat tuh makin banyak konten-konten tentang si JJ dan juga si Roy ini men ya, gue lihat nih. Di sini gue pengen tahu Bonge yang mana. Mau tau Bonge? Gue pengen tahu Bonge yang mana ini ya. Menurut gue lebih legendaris. Roy punya JJ. Aku punya siapa? Ini salah video Jadi ini yang namanya Bonge. Ini Bonge, ini siapa tadi? Kurma. Kurma. Kurama mana? Aisyah. Gua dengar sih katanya si Bonge diselingkuhin ya men. Maksudnya si kurmanya gitu katanya selingkuh nih. Ini kurma. Kau pernah makan kurma kan? Pernah. Warnanya gimana? Coklat.
eksotis. Nah, ini kita udah ngelihat ya men ya model-modelnya kayak gimana. Tapi di sini ya men ya gue tuh agak resah gitu ya karena di sini banyak banget problem lah di belakang itu semua gitu yang gue lihat gitu ya. Di balik keindahan SCBD, kekecehan outfit-outfitnya mereka semua gitu ya. Ternyata ada beberapa hal di belakang itu yang gue tuh nggak seneng ngeliatnya men. Jadi di sini yang gue dapat beritanya sih ya, dari mulai si Roy ini ternyata dapat beasiswa lah gitu ya dari Sandiaga Uno gitu. Tapi ternyata ditolak men karena ingin fokus bikin konten katanya kayak gitu cuy. Jadi dia setelah terkenal Sandiaga Uno tuh mungkin ngeliat gitu ya, oh ini anak mungkin pendidikannya belum dilanjutin. Nah di sini banyak yang kecewa gitu. Gue juga kayak mikirnya gini, menurut gue mah ya guys ya, pendidikan itu juga masih penting gitu. Meskipun lu juga udah jadi content creator gitu, mungkin lu juga udah terkenal gitu ya di sosial media segala macam. Cuman tetap aja gak selamanya nih ya men ya konten-konten kalian itu bakal viral terus gitu. Pasti ada waktunya di mana ntar bakal redup gitu lagi ya. Kalian juga perlu pendidikan karena kalian gak bakal selamanya hidup di sosial media. Kalian bakal perlu nyari kerjaan lain gitu. Dan juga dia juga masih di umur segini gitu kan, masih banyak banget kesempatan dia buat ya belajar dulu lah. Beres dia belajar mungkin masih ada lagi lah waktu-waktu buat dia konten lagi gitu. Tapi mungkin setuju sih gak mas statement Roy. Kenapa tuh? Karena si Roy ini ngasih dermawan banget gitu, ngasih beasiswanya ke orang lain, ke yang paling membutuhkan. Emang dia tuh berbagi rezeki gitu ya. Atau jangan-jangan dia sadar kalau misalnya dia menerima beasiswa tersebut gak sanggup. Dan di sini katanya ya dia tuh umur 17 tahun gitu. Menurut gue itu masih ya umur yang muda banget lah gitu ya. Bukan gue so tua atau apa, cuman menurut gue ya di umur 17 tahun ya penting sih pendidikan dulu gitu ya. Karena kalau umurnya udah 20-an ke atas oke, sok aja mau fokus konten apa terserah. Tapi kalau umur 17 tahun masih ada waktu buat belajar. Karena ini kalau misalnya dia ngulang pendidikannya di umur 20-an dia bakal malu gitu. Iya, malu. Jadi menurut gue ya udah mending dia pendidikan dulu lah. Tapi ternyata dia nolak ya cuy ya. Karena terlalu dermawan. Lebih baik ditolak di awal sehingga beasiswa bisa diberikan ke yang mau-mau aja daripada sudah diberikan terus pedot di tengah jalan. Nah bener, itu betul. Kan udah dikasih dana, ternyata dia nggak serius gitu ya, ternyata dia nggak bisa ngejalanin dengan bener, ya sama aja salah gitu sasarannya kan. Dan gue juga nggak nyalahin keinginan dia buat berkonten gitu, karena tetap ya bener sih ya di zaman sekarang kita kalau misalnya kita melek teknologi gitu kan, konten-konten sekarang kalau misalnya kita bisa ngolah dengan bener lebih banyak duitnya emang bener. Dan di sini selain dari berita ini gue denger juga nih ya, katanya mah ya sampai nggak pulang ke rumah 3 minggu coy, gara-gara ngonten. Maksudnya ya anjing gitu, lu masih punya rumah gitu, lu masih punya orang tua segala macem gitu, janganlah 3 minggu nggak pulang gitu kan. Remaja itu ternyata sudah 3 minggu tidak pulang ke rumah demi bisa nongkrong di Sudirman. Nginep di mana tuh kira-kira? Di pinggir jalan kah? Kan ada teras. Oh, ada teras. Oh, ini halte busway. Ya rela tidur di stasiun Sudirman. Tuh bener anjir. Di kolong jembatan atau menumpang di rumah temen, nyusahin. Terus gue dengar juga ya men ya, ini mah berita-berita yang agak sedih juga sih gue dengar sih ya. Katanya si JJ ini juga sempet yang namanya Wah, gue dengar sih katanya oleh tukang kebun. Jadi intinya men ya, ini gue baca beritanya sedikit ya cuy ya. Di sini dikatakan ya men ya, JJ bercerita pada awalnya gitu ya, dirinya bukanlah anak yang biasa pergi malam. Sebelumnya aku anak rumahan karena orang tuaku, nenek aku street parents. Aku numpang di rumah teman aku di Jakarta Barat. Jadi kalau teman aku pergi ya aku sama ibunya. Akhirnya teman aku ngajak aku pergi ke duku atas itu. Awalnya pas aku pergi dari rumah selama 6 bulan gak ada yang tahu. Aku sempat pulang ke rumah Februari 2022 katanya men. Kemudian JJ mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengalami masalah kesehatan mental ya, yang trust issue yang disebabkan oleh satu orang terdekat keluarganya dan akhirnya milih kabur gitu. Jadi dia kabur dari rumah katanya men ya, karena dia sempat gitu ya oleh tukang kebunnya. Dia udah ngekip itu selama 1 tahun men, dari 2021 gitu. Ya emang bener sih, biasanya korban dari hal tersebut gitu ya gak berani speak up gitu, karena punya ketakutan sendiri, trauma segala macam gitu. Makanya kenapa gue juga kasihan gitu ngeliat si JJ ini. Mamanya sendiri mengatakan ya cuy itu salah dia sendiri gitu. Kenapa coba? Karena pakaiannya mengundang katanya kayak gitu. Kalau gue lihat-lihat ya men ya, pakaian anak muda sekarang emang sih rada terbuka gitu. Cuman tetap aja kalau udah terjadi kejadian seperti itu jangan disalahin lagi gitu. Maksud gue ini udah terjadi nih set gitu. Iya, gak usah disalahin karena pakaiannya segala macem gitu. Kecuali untuk mencegah. Tuh tapi ya men ya, ada juga satu berita lagi yang gue tahu ya cuy. Katanya si JJ ini dipilih sebagai duta nongkrong SCBD. Ya Allah. Gue yang tiap hari nongkrong depan kampus gue kagak jadi duta tuh. Tapi buat apa anjing?
Maksud gue kagak ada nih butuh duta-duta kayak gitu. Nongkrong terhebat gak ada. Kagak sih maksud gue. Nongkrong terlama gak ada. Tapi gue denger juga katanya dengan dijadikan dia sebagai duta nongkrong gitu ya, itu bisa memperingatkan orang-orang remaja-remaja yang nongkrong gitu biar pulangnya nggak terlalu malam. Katanya kayak gitu. Jadi si JJ ini setelah dilantik gitu ya sebagai duta nongkrong, dia itu mengatakan kalau misalnya kita nongkrong jangan terlalu malam dan terus juga jangan buang sampah sembarangan. Terus apa gunanya sapam di sana? Enggak, tapi bener, maksud gue pengaruh public figure ke anak-anak di sana itu kuat sih menurut gue ya. Kalau misal public figure bisa ngasih contoh yang baik, mungkin itu bagus lah buat anak-anak di sana gitu. Dan satu lagi berita terakhir adalah katanya men, Citayam dilirik oleh Tokyo Fashion men, mantap. Kita harus bangga sebagai rakyat Indonesia. Lihat tuh anak-anak muda kita, Jadi yang udah pada kolot gitu kalah. Umur mereka udah bisa dilirik sama Tokyo. Orang-orang yang pada beroutfit di sini, dia dari rumah itu gak beroutfit dulu, Ras. Jadi pas setelah dia SCB dia baru ganti outfit. Iya, kenapa emang itu. Gak tahu, emang mungkin malu gitu di jalan gitu kan. Ya sebenarnya gue cuman pengen ngelihat itu doang ya men. Dan fenomena ini sih fenomena aneh sih sebenarnya. Sebenarnya fenomena kayak gini udah ada dari zaman Bowo juga. Zaman Bowo sebenarnya, cuman karena Bowo itu ganteng murni dulu teh. Ya maksud gua zaman Bowo gitu kan anak-anak kayak gini juga banyak gitu ya. Cuman mungkin sekarang udah lebih diapresiasi menurutnya. Ya intinya kayak gitu ya men, yang pengen gue sampaikan ke kalian semua gitu ya cuy ya. Tetap pentingin pendidikan, jangan lupakan pendidikan demi konten-konten kreator segala macam kayak gitu-gitu ya. Intinya tetap mikir dulu lah buat pendidikan gitu cuy, oke? Ya udah guys ya, mungkin segitu video gua dan jangan lupa di like, subscribe dan tunggu lagi konten-konten gue berikutnya. Sorry banget gue udah lama banget gak upload, tapi intinya gue selalu udah upload gitu ya. Semoga bisa menghibur kalian semua ya. Dadah, bye.